Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Salam pelajar dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menyampaikan materi pembelajaran informatika kelas 7 ya. Kelas 7 ini pada SMP Negeri 5 Manggar, ini SMP ya, SMP atau MTS. Oke, langsung saja. Di sini materinya kita atau saya sampaikan yaitu bab 1 tentang informatika dan keterampilan generik. Ini struktur dan keterampilan informatika secara generik ya. Informatika dan keterampilan generik. Yang pertama itu bidangnya, pastinya. Bidangnya definisi informatika. Kedua, manfaat belajar informatika itu apa sih, kan gitu. Terus materi informatika. Selanjutnya informatika dan keterkaitan terhadap profil pelajar Pancasila. Oke, nggak semua mata pelajaran ya, bukan hanya informatika atau semua mata pelajaran pasti ada kaitannya dengan pelajar Pancasila. Oke, kita menjunjung tinggi Pancasila, NKRI, dan bangsa Indonesia. Semoga kita menjadi pelajar yang terbaik ya. Oke, terus tanya jawab seputar informatika, rencana kegiatan pembelajaran. Selanjutnya di sini kita akan melakukan keterampilan generik. Tugas-tugas ya, tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan generik. Terus kerjasama dalam kelompok, menyampaikan hasil kerja sama kelompok, presentasi pastinya. Oke, kita masuk materi yang pertama. Pertama, definisi informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika di dalam istilah bahasa Inggris disebut informatics, computing, atau computer science. Itulah jadi definisi informatika. Selanjutnya di sini ada sistem komputasi, dan apa yang dimaksud dengan komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Menurut KBBI, komputasi adalah KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komputasi adalah penghitungan dengan menggunakan komputer. Penghitungan berkaitan dengan angka-angka. Dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Jadi komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika, berkaitan dengan angka-angka pastinya, dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Itu definisi dari komputasi yang dirangkum dari KBBI dan disimpulkan menjadi komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Kenapa sih kita harus belajar informatika? Kita renungkan sejenak. Untuk apa dan apa kaitannya belajar informatika dengan mata pelajaran lainnya? Setelah kita memahami dasarnya, jawabannya sih simple. Kita hidup bukan lagi di zaman atau zaman dulu ya, zaman batu ya, ibaratnya ya, zaman dulu. Karena semua sekarang sudah berbasis teknologi. Hal terkecil aja handphone ya. Handphone itu dalam satu hari mungkin kita berapa jam pasti memegang handphone. Baik itu untuk yang bermain game, terus untuk keperluan dalam bekerja, aktivitas, pasti handphone yang kita akan pegang selalu. Berbeda dengan zaman dahulu ya. Ingat, kita sudah berada di zaman modern. Nah, itu dia, zaman modern ya. Yang dimana-mana sekarang sudah era digital. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan zaman ya. Handphone saja smart, masa kita enggak sih? Lanjut. Nah, sekarang ini kita berada di era digital, industri 4.0. Sekarang era digital ini sering disebut juga industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri.
Era digital ini sering disebut juga industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru, kurikulum merdeka sekarang ya. Sesuai situasi saat ini, contohnya memanfaatkan Internet of Things atau singkatnya IoT. Oke ya, IoT itu pengertian dari era digital industri 4.0. Jadi maksudnya ini sekarang ini sudah menggunakan mesin yang berbasis komputer atau teknologi ya. Jadi sekarang masuk ke era digital industri 4.0. Selanjutnya, masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0. Oke. Jadi ingat, industrinya 4.0, masyarakatnya kita 5.0 atau society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Contohnya, Internet of Things, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, Big Data, data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, jadi mau nggak mau masyarakat harus dapat mungkin bagaimana cara kita harus belajar, pasti belajar terus menggali informasi di media sosial atau di lingkungan sekitar, pasti dalam lingkungan sekolah dan lain sebagainya ya, belajar yang positif. Oke, jadi itulah definisi dari masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, contohnya Internet of Things, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, Big Data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke. Melalui mata pelajaran informatika diharapkan di masa mendatang kalian tidak hanya bisa mempergunakan teknologi komputer, bukan hanya menggunakan teknologi komputer ya, oke, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, jadi harus tahu, paham dasar-dasarnya. Bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Oke, jadi itu tujuan kenapa kita harus belajar informatika. Oke, lanjut. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Nah, apa ya? Nah, ini komponen-komponen komputer ya, informatika. Kaitannya pastinya. Oke, di sini ada monitor. Nah, ini monitor. Ini speaker, menampilkan suara. Ini webcam ya, kamera eksternal pastinya, bagian luar. Terus di sini keyboard dan ini mouse. Oke, jadi ini masuk dalam hardware ya, perangkat keras komputer. Jadi ini masuk perangkat keras komputer. Oke, apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Oke, lanjut. Nah, jadi dasarnya kalian akan mempelajari bidang-bidang penggunaan informatika yang dikelompokkan menjadi sini 8 bidang ya. Jadi ini ada satu bidang yaitu JKI. Oke, yang pertama berpikir komputasional BK. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi TIK. 3. Sistem komputer SK. 4. Jaringan komputer dan internet JKI. 5. Analisis data AD. 6. Algoritma dan pemrograman AP. 7. Dampak sosial informatika DSI. 8. Praktikal lintas bidang atau PLB. Jadi ini 8 bidang-bidang pengetahuan informatika. Oke ya, BK, TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, PLB. Oke, lanjut bidang-bidang pengetahuan informatika. Dan apa itu bidang-bidang pengetahuan informatika pastinya. Oke, ini ya dasar-dasarnya. Yang pertama, berpikir komputasional BK, computational thinking, bahasa Inggrisnya ya CT, yaitu kita mempelajari cara menyelesaikan masalah sehari-hari yang memungkinkan diselesaikan dengan informatika, ilmu sosial, sains, atau matematika. Karena nomor 2, teknologi informasi dan komunikasi TIK, yaitu Information and Communication Technology ICT. Itu mempelajari cara mengoperasikan peramban, mengorganisasi penyimpanan file dalam folder, mengirim pesan, menggunakan surel, hingga menciptakan karya dalam bentuk digital. Nah, itu ya TIK. Kita mempelajari cara mengoperasikan peramban, mengorganisasi penyimpanan file dalam folder, mengirim pesan menggunakan surel, hingga menciptakan karya dalam bentuk digital. Oke, nomor 3 itu sistem komputer SK, Computer System CA ya bahasa Inggrisnya. Mempelajari definisi komputer,
bagian-bagian komputer beserta fungsinya, interaksi antara perangkat lunak dan perangkat keras, software dan hardware ya, dengan peranti lain yang terhubung secara sistem komputasi. Oke, terhubung secara sistem komputasi. Nomor 4, jaringan komputer dan internet JKI, itu Computer Network NW, menggunakan dan memanfaatkan jaringan komputer dan internet. Nah, ini JKI ya, berkaitan dengan jaringan komputer dan internet. Nomor 5, analisis data. Data analis DA, yaitu mempelajari penyajian dan pengelolaan data bervolume kecil. Nah, ingat, bervolume kecil. Oke, nomor 6, algoritma dan pemrograman AP, Algorithm and Programming, bahasa Inggrisnya AP, yaitu mempelajari cara menciptakan karya kreatif digital menggunakan program yang di dalamnya terdapat blok visual. Oke, itu ya nomor 6 ya. Nomor 7, dampak sosial informatika DSI, Social Impact of Informatics SOC, yaitu mempelajari seluk-beluk peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sejarah hingga dampak positif dan negatifnya. Yang nomor 8, praktikal lintas bidang PLB, yaitu Computing Practice CP, mesti mempelajari cara menyelesaikan masalah dengan bekerja sama untuk memanfaatkan ilmu yang sudah dipelajari hingga menghasilkan sebuah karya. Oke, mempelajari cara menghasilkan masalah dengan bekerja sama untuk memanfaatkan ilmu yang sudah dipelajari hingga menghasilkan sebuah karya. Oke, itu nomor 8. Oke, lanjut. Nah, di sini ada informatika dan profil pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila kaitannya. Jadi, oke, di sini bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Pasti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, landasan awal ya, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ingat ya. Jadi untuk pelajar-pelajar Pancasila jangan sungkan untuk berkreatif atau berinovasi. Oke, belajar berkreatif. Oke, lanjut. Apa perbedaan informatika dan TIK? Oke, nah ini perbedaannya ya. Menurut UNESCO tahun 2006, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. Terus TIK mencakup teknologi seperti radio, televisi, video DVD, telepon, telepon seluler tetap, dan telepon genggam ya. Ini telepon kabel, ini nirkabel atau HP biasa disebut. Ini sistem satelit, komputer dan jaringan komputer, serta peralatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini seperti video conference dan surel. Oke, itu TIK ya, mencakup teknologinya apa saja. Sedangkan informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen. Ingat, mencakup 5 elemen, yaitu berpikir komputasional BK, teknologi informasi dan komunikasi TIK, teknik komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan perantika lintas bidang PLB. Jadi informatika bidang ilmu mencakup 5 elemen ya. 5 elemen itu pasti berpikir, terus kaitannya dengan informasi komunikasi, dan teknik komputer itu masuk ke jaringan juga. Analisis itu kita ada di analisis data dan algoritma pemrograman. Selanjutnya dampak sosial informatika sama praktikal lintas bidang PLB. Oke, lanjut. Di sini dalam konsep kurikulum informatika dikenal adanya 7 aspek praktikal lintas bidang. Oke, dalam lintas bidang itu ada 7 aspek, yaitu yang pertama membina budaya kerja masyarakat digital dalam yang inklusif. Oke. Nomor 2, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. 3, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 4, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5, mengembangkan artefak komputasi, misalnya pembuatan program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. Oke, 5, 6, mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Dan terakhir, nomor 7 ya, mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan,
dan memperhatikan hak kekayaan intelektual. Oke, itu 7 aspek praktikal lintas bidang. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke daftar tanya jawab seputar informatika. Apa itu TIK? Jadi kita bahas tadi ya. Menurut UNESCO 2006, TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. Contoh radio, televisi, video, DVD, telepon itu. Telepon saluran tetap itu telepon kabel, dan telepon genggam itu nirkabel tanpa kabel ya. Dan sistem satelit, komputer dan jaringan komputer, serta peralatan dan layanan berhubungan dengan teknologi ini, seperti video conference dan surel. Nomor 2, apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen, yaitu berpikir komputasional BK, teknologi informasi dan komunikasi TIK, teknik komputer TK, jaringan komputer dan internet JKI, analisis data AD, algoritma dan pemrograman AP, dampak sosial informatika DSI, serta praktikal lintas bidang PLB. Oke, nomor 3 ya, pertanyaan seputar tanya jawab. Saat belajar informatika, apakah harus memakai komputer? Nah, ingat, tidak ya. Belajar informatika tidak harus memakai komputer karena berbeda dengan mata pelajaran TIK ya. Terus kalau informatika ini dia cakupannya lebih luas karena harus mendasari pemahaman dasar dan mengembangkan ide kreatifnya pastinya. Oke, belajar informatika tidak harus memakai komputer. Selain komputer, banyak hal yang bisa dimanfaatkan saat belajar informatika. Misalnya, memanfaatkan kegiatan simulasi. Simulasi ini seperti membuat maket informatika ya, tugas informatika, permainan kayak games dalam permainan itu, atau apa saja yang telah disiapkan guru. Sebab tujuan utama belajar informatika adalah dapat mengetahui cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Ya, kita buat maket informatika. Nomor 3 ya. Nomor 4 disebut apakah kegiatan belajar informatika tanpa menggunakan komputer. Jadi kegiatan belajar informatika itu tanpa menggunakan komputer disebut bersifat unplugged. Ingat, unplugged. Unplugged itu maksudnya kegiatan belajar informatika tanpa menggunakan komputer. Oke, unplugged ya. Nomor 5, apa perbedaan problem dengan problem solving? Oke, problem adalah hal atau keadaan yang harus diatasi, sedangkan problem solving adalah cara untuk menyelesaikan sebuah problem. Oke, problem itu adalah hal atau keadaan yang harus diatasi, sedangkan problem solving adalah cara untuk menyelesaikan sebuah problem. Oke, itu perbedaannya ya. Perbedaan problem dengan problem solving. Oke, selanjut. Nomor 6 ya, mengapa problem harus diatasi? Problem itu masalah ya. Ya pastinya ya, kita harus mengatasinya. Biasanya problem muncul pada kegiatan kita sehari-hari, pasti setiap hari. Jika tidak segera diatasi, problem pasti akan menimbulkan kekacauan. Nah, seperti kita menunda PR, menunda belajar. Akhirnya waktu di hari H kita akan pasti bingung, pasti bermasalah. Kita belajar mengatasi masalah adalah salah satu cara mendewasakan diri. Oke, karena ini kita SMP, kita udah masuk ke tingkat remaja ya. Remaja untuk segera mendewasakan diri. Dengan mengatasi masalah, kita tidak akan kerepotan jika muncul masalah secara tiba-tiba. Belajar mengatasi masalah bisa dipelajari dan dibiasakan melalui pembelajaran informatika. Oke, nomor 6 itu ya. Nomor 7, adakah kaitannya antara informatika dan pelajaran lain? Pastinya. Informatika berhubungan sangat erat dengan mata pelajaran lain. Karena di era industri 4.0 yang serba digital, informatika atau sistem berbasis komputer sudah menjadi bagian penting di setiap lini kehidupan manusia, dari hal kecil hingga krusial, sekalipun informatika mengambil peran cukup penting. Mulai dari matematika, sains, bahasa, hingga sejarah, sekalipun semuanya berkaitan dengan informatika. Sebab informatika bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang melalui program komputer. Contoh, mata pelajaran matematika kita mencari hitung-hitungan secara cepat, jadi kita menggunakan komputer atau rumus matematika. Kita bisa dapatkan berbagai cara rumus matematika dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oke, Peramban ya, atau Google ya. Oke, sains itu ilmu pengetahuan ya pastinya. Terus bahasa itu banyak kita bisa dapatkan di komputer. Semua bahasa ya kita bisa belajar. Terus sejarah pun kita bisa dapatkan pada informatika, seperti mungkin peta kita bisa dapatkan pada komputer dan lain sebagainya ya.
terus adat istiadat budaya pastinya bisa kita dapatkan. Oke, yang terakhir, apa hubungan game? Game dan informatika. Jadi buat anak-anak yang suka main game nih, mayoritas dari kalian pasti menyukai game sebab banyak sekali variasi game yang bisa dimainkan. Banyak. Oke, ada game untuk melatih kejelian, game untuk belajar bahasa asing, game fashion, game menyusun taktik, dan masih banyak lagi variasi game lainnya. Bermain game memang menyenangkan, oleh sebab itu perhatikan dan aturlah waktu saat bermain game. Dengan begitu, kalian tidak hanya belajar mengelola waktu tetapi juga menjaga kesehatan mata. Ini ingat, kalau udah terlalu berlebihan main HP, maka akan mata menjadi cepat rusak kesehatan ya. Tapi kalau bermain game, manfaatlah game yang untuk belajar atau kaitan pelajaran lain seperti bahasa Inggris kita belajar dan lain sebagainya ya. Oke, jika bisa memainkan game ciptaan sendiri pasti menyenangkan bukan? Wah, itu dia. Itu semua bisa terwujud setelah kalian belajar cara membuat game sederhana dalam pelajaran informatika. Oke, kita tunggu ya. Oke, nomor 8 itu ya, apa hubungan game dan informatika. Oke, terakhir nomor 9, kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika. Itu untuk membantu mendalami materi dalam informatika, kalian akan menjalani proses belajar dengan berbagai bentuk. Beberapa contoh diantaranya adalah pembelajaran berbasis project based learning atau PBL, pembelajaran berpusat pada siswa, student centered learning (SCL), dan pembelajaran berbasis inquiry based learning (IBL). Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek, kalian bersama teman-teman dalam kelompok akan membuat karya proyek. Nah, ini untuk menerapkan pengetahuan yang telah kalian pelajari dalam pembelajaran berbasis inquiry, kalian akan bereksplorasi secara mandiri untuk suatu topik yang diberikan guru dalam PBL dan IBL. Kalian sebagai siswa adalah aktor utama di kelas karena kalian akan belajar menjadi mandiri, menemukan ide, berpendapat, berkreasi, dan menyampaikannya ke orang lain. Presentasi ini pasti. Oke, pembelajaran seperti inilah yang disebut pembelajaran berpusat pada siswa. Ini akan menumbuh kembangkan kalian menjadi ilmuwan yang berpikir kritis dan kreatif. Oke, jadi itu ya kegiatan informatika. Mungkin dalam market informatika tujuannya seperti ini supaya kalian berpikir kritis dan kreatif. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih di sini SMP Negeri Manggar. Oke, selesai. Oke, demikianlah materi bab 1 tentang informatika dan keterampilan generik. Mata pelajaran informatika kelas 7. Demikianlah pembahasan materinya ya. Mungkin ada yang kurang jelas atau masih bingung, bisa ditanyakan pada kolom komentar maupun di mata pelajaran informatika bisa kalian tanyakan apa saja. Oke, semoga bermanfaat materi ini. Belajar, tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah. Boleh main HP, cuma ingat fungsi HP dapat digunakan semaksimal mungkin. Boleh main game, tapi ingat hati-hati kesehatan mata. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga video ini atau channel ini lebih bermanfaat untuk pendidikan semuanya ke depannya. Oke, terima kasih. Akhir kata saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.